Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Dwi Prastio dengan NIM 190301065, kelas Agroteknologi 2, mata kuliah Dasar Peternakan dengan dosen Ibu Tati Pidiana Sari SPT MP. Nah, kali ini saya ingin mereview tentang manajemen pemeliharaan ayam petelur. Nah, langsung saja ke topiknya. Pemeliharaan ayam petelur pada umumnya dibagi menjadi 3 fase berdasarkan umur, yaitu fase starter. Fase starter dari umur 0 sampai 8 minggu, di mana bentuk ukuran dan keseragaman sebagai tujuan bagi peternakan ayam petelur. Kedua yaitu fase grower, berawal dari umur 8 sampai 20 minggu. Pada fase ini, ayam petelur perlu dipelihara di bawah manajemen pakan yang terkontrol dengan sangat teliti. Ketiga yaitu fase layer, berawal setelah ayam berumur 20 minggu. Dalam fase ini, ayam perlu dituntut untuk mempercepat pertumbuhan, untuk persediaan bagi perkembangan seksual, dan untuk mencapai keseragaman berat badan yang optimal. Kemudian, kita masuk ke sistem perkandangan. Kandang merupakan tempat tinggal untuk ayam yang harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tipe kandang disesuaikan dengan fase pemeliharaan ayam petelur. Jenis kandang pada fase starter sampai fase grower yaitu kandang postal dengan lantai liter. Sedangkan fase layer, jenis kandang yang digunakan adalah kandang baterai. Nah, sistem perkandangan ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu kandang open house dan kandang closed house. Kandang open house merupakan kandang yang dindingnya dibuat dengan sistem terbuka, yang biasanya terbuat dari kawat, burung, atau bambu, sehingga menjamin hembusan angin bisa masuk dalam kandang dan bisa dimanfaatkan pergantian sinar matahari. Dinding kandang ditutup dengan tirai yang berfungsi sebagai ventilasi. Sedangkan kandang closed house merupakan kandang yang dindingnya dibuat dengan sistem tertutup dengan rapat, sehingga sinar matahari, ventilasi, dan kelembapan kandang diatur dengan mesin yang memerlukan konstruksi kandang tertentu. Sistem perkandangan tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat, bersih, dan tahan lama. Perlengkapan kandang butuh disediakan selengkap mungkin, seperti tempat makan, tempat minum, tempat pakan, tempat obat-obatan, dan sistem alat penerangan. Kemudian kita masuk ke pakan. Pakan merupakan campuran dari beberapa bahan pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat digunakan sebagai jenis ternaknya. Bahan pakan yang digunakan untuk pembuatan pakan terdiri atas bahan pakan sumber energi, sumber protein, sumber lemak, sumber mineral, dan bahan pakan alternatif. Bentuk fisik rasum yang bisa diberikan pada ayam petelur berupa mas, crumble, dan pellet. Kemudian kita masuk ke penyakit ayam petelur. Penyakit ayam petelur yang pertama yaitu Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus. Virus tersebut menyerang saluran pernapasan dan sistem saraf pusat. Gejala ayam yang terkena Newcastle disease adalah pembengkakan di bagian kepala dan leher. Produksi telur menurun dan ayam mati mendadak. Kedua yaitu penyakit infectious bronchitis, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Coronaviridae dan genus Coronavirus. Ayam produksi yang terkena infection bronchitis memiliki gejala batuk, bersin, ngorok, hidung terdapat cairan belendir, serta di dalam trakea dan bronkus berwarna merah dan belendir. Ketiga yaitu penyakit avian influenza, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang masuk dalam klasifikasi orthomyxovirus dan memiliki 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Virus avian menyerang saluran pernapasan maupun sistem saraf. Adapun pencegahan penyakit
merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri selama pemeliharaan petelur dari fase starter hingga layer. Dapat dilakukan melakukan beberapa cara, diantaranya sistem biosecurity, sanitasi, isolasi, dan vaksinisasi. Penanganan penyakit pada pemeliharaan ayam petelur ini yaitu dengan tindakan yang dilakukan untuk mengobati ternak yang terserang penyakit. Program pengobatan sebaiknya dilakukan apabila penyakit pada ayam sudah terdeteksi, sebab pengobatan pada ayam yang infeksinya sudah parah akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal. Sekian review yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.